EJZ, 32 tahun pria yang ditemukan tewas bersimbah darah dalam mobilnya di parkiran apartemen Grand Emerald, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sempat terekam CCTV menunjukkan gelagat tidak biasa. Pria tersebut sempat berpindah-pindah parkiran serta mengambil paket mencurigakan sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa dalam mobil Daihatsu Xenia miliknya. Hasil penyelidikan sementara begitu pula berdasarkan rekaman CCTV, polisi telah mengumpulkan sejumlah fakta-fakta. Untuk mengetahui bagaimana update terkini dari kasus tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa memang pada Rabu malam tepatnya, aparat kepolisian dari Polsek Kelapa Gading mendapatkan laporan bahwa di apartemen Grand Emerald yang berada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara telah terjadi penemuan sesosok mayat pria yang ditemukan di dalam satu unit mobil yang terparkir di dalam parkiran P5 apartemen tersebut. Firda dan juga Tribuners, laporan ini disampaikan oleh istri dari pria yang ditemukan tak bernyawa itu, di mana sebelumnya istri dari pria yang bernama atau berinisial EJZ tersebut sempat curiga karena memang suaminya yang biasanya sudah pulang ke apartemen sekitar pukul-pukul sore hari, petang hari, namun ketika ditunggu berjam-jam tak kunjung datang dan masuk ke dalam apartemennya. Akhirnya istri dari EJZ ini memastikan kepada pihak security apartemen, dan dari pihak security menyatakan bahwa memang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu kemarin itu, EJZ ternyata sudah masuk ke dalam parkiran dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia miliknya. Alhasil karena panik dan ingin memastikan, istri dari EJZ dan juga security akhirnya berkeliling ke area apartemen dan juga ke parkiran apartemen untuk memastikan dari mana atau di mana sebenarnya keberadaan daripada EJZ. Kemudian ketika istri dari pria tersebut dan juga si security berkeliling, mereka menemukan atau melihat mobil milik EJZ terparkir di parkiran P5, dan ketika didekati mobil memang dalam kondisi terkunci dan di dalamnya ternyata sudah ada jenazah EJZ yang tampak berlumuran darah. Firda dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa memang dari hasil penyelidikan polisi di lapangan, polisi mendapati sejumlah barang bukti daripada atau dari sekitar lokasi ditemukan tubuh EJZ yang terkapar tak bernyawa di dalam mobilnya. Yang pertama ialah memang kemeja atau pakaian yang dipakai oleh EJZ ini berlumuran darah. Begitu pula polisi juga menemukan luka sayatan di leher bagian tengah EJZ, serta polisi juga menemukan pisau yang diduga digunakan untuk melakukan penusukan ke leher daripada EJZ ini. Pisau tersebut ditemukan di bagian door trim yang berada persis di sebelah kanan daripada EJZ. Selain itu juga, Firda dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa memang dari parkiran atau dari dekat parkiran P5, polisi juga mendapati barang bukti lainnya, yaitu bekas daripada natrium cyanida yang sebelumnya sempat terekam CCTV diambil oleh EJZ dalam terbungkus paket dari parkiran P2. Memang dalam rekaman CCTV yang berhasil didapatkan oleh aparat kepolisian, EJZ ini ketika sebelum ditemukan tewas di dalam mobilnya sempat berpindah-pindah parkiran sebelum akhirnya berhenti di parkiran P5. Firda dan juga Tribuners, dari pukul 16.30 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Rabu kemarin, dari hasil rekaman CCTV yang dilihat pihak kepolisian, memang tak ada satupun orang lainnya yang mendatangi atau mendekati mobil EJZ, dan dalam periode waktu tersebut juga setelah beberapa kali keluar mobil, EJZ terlihat dalam rekaman CCTV tidak keluar kembali dari mobilnya hingga akhirnya ditemukan tewas sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu kemarin. Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta atas laporannya, Gerald Leonardo melaporkan langsung dari Jakarta. Dan Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Rio Mikael Tobing, Kapolsek Kelapa Gading. Berikut liputannya untuk Anda. 2022 kami mendapatkan laporan pada pukul kurang lebih
21.00 malam hari bahwa ada penemuan mayat di parkiran P5 apartemen Grand Emerald. Setelah kami mendapatkan laporan, kemudian anggota Polsek Kelapa Gading datang ke TKP dan menemukan kondisi di mana korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan posisi duduk di kursi tengah belakang kursi supir pengemudi mobil Xenia, Daihatsu Xenia, dengan kondisi mobil tersebut sudah kaca pecah di bagian depan sebelah kiri. Setelah itu kami kemudian melaksanakan penyelidikan dan olah TKP terlebih dahulu, dan kemudian kami mendapatkan bahwa pada saat ditemukan korban dalam posisi mobil tersebut terkunci dari dalam dan kunci mobil berada di sebelah kiri dari korban. Kemudian ditemukan juga pisau yang diduga digunakan untuk menusuk korban di leher dengan luka kurang lebih panjang 3-5 cm melintang di leher bagian tengah. Pisau tersebut ditemukan di sebelah kanan, di door trim sebelah kanan dari mobil milik korban. Korban ditemukan oleh istri korban kurang lebih pukul 20.30 bersama-sama dengan security dari pihak apartemen. Kemudian karena kondisi mobil dalam keadaan terkunci, pihak security kemudian mencoba untuk membuka mobil dengan cara memecahkan kaca jendela, yaitu kaca jendela depan sebagian sebelah kiri. Setelah itu kemudian kami dari Polsek Kelapa Gading melaksanakan penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti awal terlebih dahulu, yaitu kami mengumpulkan CCTV. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.